Qin Yichan sedikit terkejut. Terima kasih. Meskipun itu adalah ide Qin Yichan untuk mengubur Yali di kuil penguasa cahaya, itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi Qin Yichan. Pertama, dia mampu menyingkirkan belenggu identitas bawaannya dan memenangkan hubungan antara dirinya dan orang-orang di dunia peri. Kedua, karena begitu langkah ini dipublikasikan, Qin Yichan pasti akan menarik banyak orang mengagumi namanya, dan akan ada banyak orang yang ingin bergabung dengan kuil penguasa cahaya dan membiarkan Qin Yichan memilih. Ini semua perlu menggunakan mayat Yali untuk memainkan peran. Pria tua itu menyerahkan cincin penyimpanan kepada Qin Yichan, dan kemudian duduk di tempat Yali jatuh, mengalihkan pandangannya sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa seperti Qin Yichan, yang bisa melihat makna di balik jejak ini secara sekilas. Tapi lelaki tua itu sangat sabar. Dia ingin membenarkan nama Yali, dan mempresentasikan pertempuran yang muncul kembali ke kota pemurnian Beiyun, sehingga keluarga lain akan tahu bahwa Yali tidak lurus seperti yang terlihat di permukaan. Dia memiliki ketekunan dan keyakinannya sendiri. Qin Yichan tidak menghentikan keputusan lelaki tua itu. Diam-diam menginstruksikan Hercules untuk menunggu di sini hingga lelaki tua itu menyelesaikan deduksi, dan Qin Yichan berbicara kepada Matt lagi. Bagaimana keadaannya? Suara Matt agak sedingin es. Tuan Guang, datang ke sini. Sesuatu terjadi pada orang-orang percaya. Wajah Qin Yichan tenggelam, dan dia memberi perintah kepada Hercules sebelum berteleportasi ke sisi Matt. Di depan Matt, ada mayat. Dari baju besi yang rusak yang dapat dilihat dengan jelas di tubuhnya, Qin Yichan tahu bahwa ini adalah orang percayanya. Wajah Qin Yichan tiba-tiba menjadi sedikit halus. Jenazah ini tidak lama, hanya sekitar 2 hari. Dan 2 hari ini, hubungan yang sempurna dengan waktu aksi Yago. Dan Qin Yichan akhirnya tahu bagaimana Yago menyelesaikan pertunjukan bagus ini dan menipu Yali. Sepertinya keluarga Asia ini bosan hidup. Matt ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Guang, bagaimana Anda menangani ini? Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya jatuh, dan Qin Yichan jelas tidak akan membiarkan mereka pergi. Hanya sekarang dia masih perlu menemukan pembunuhnya. Qin Yichan membawa tangannya di punggungnya, dan seringai meluncur di sudut mulutnya. Ambil mayatnya. Setelah berbicara, Qin Yichan meraung langsung di lautan kesadaran umum orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Semua orang percaya di kota Terapung Lin akan mematuhi perintah. Mulai sekarang, tidak ada kata-kata yang diizinkan. Semua orang akan segera mulai dan mendengarkanku. Qin Yichan datang ke tengah kamp segera setelah memberikan perintah. 40.000 orang yang jumlah keberangkatannya ganjil, segera diteleportasi ke perkemahan. Dan yang jumlahnya genap, catat teman-temannya. Dalam sekejap, kecemerlangan melintas di kamp. Perubahan mendadak seperti itu menyebabkan kegelisahan di kuil penguasa cahaya. Dalam kekacauan ini, kemarahan Qin Yichan melonjak. Tidak mungkin bagi orang-orang di kuil Lord Cahaya untuk jatuh diam-diam, kecuali itu adalah serangan diam-diam, sehingga orang-orang percaya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan hanya dengan cara ini mereka dapat mencapai tingkat ketidaktahuannya. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi kemarahan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Melihat orang-orang percaya yang hadir, Qin Yichan, demi keselamatan, langsung memukul orang-orang percaya ini dengan energi spiritual. Kembalilah, orang dengan nomor genap akan datang setelah 2 napas. Kilatan kecemerlangan lainnya. Qin Yichan memerintahkan pada saat yang sama saat dia mengeluarkan energi spiritual. Lihat jumlah ganjil orang yang ditinggalkan di sisimu, dan laporkan ke laut kesadaran nanti. Semua yang melapor 2 kali akan ditangkap di tempat. Segera, orang-orang di kuil penguasa cahaya segera memahami keseriusan masalah ini. Ada kemarahan di wajah mereka. Tetapi karena perintah Qin Yichan, mereka masih diam sekarang, tetapi mata mereka sudah galak. Tidak lama kemudian, nama seseorang dilaporkan. Liu Ru, orang percaya yang baru saja bergabung dengan kuil penguasa cahaya, karena bakatnya yang bagus. Kali ini dia secara khusus direkomendasikan oleh mantan kaptennya untuk bergabung dengan tim. Sayang sekali, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Matt memberitahu semua informasi tentang orang percaya yang mati, dan Qin Yichan mendengarkan dengan ekspresi muram. Di mana anak itu? Aku akan membawanya untuk melihat hal yang baik. Melihat kemarahan Qin Yichan meningkat, Matt tidak ragu-ragu, dan segera berteleportasi ke orang percaya, dan Qin Yichan tiba kemudian. Di sebuah kamp, beberapa orang percaya terdiam. Mereka tahu bahwa ketika Qin Yichan muncul, itu berarti ada pengkhianat di antara mereka. Qin Yichan terbatuk ringan dan menatap orang yang duduk di posisi terdalam. Liu Ru, aku mendengar bahwa kamu telah tampil baik baru-baru ini, jadi aku memutuskan untuk memberimu hadiah secara langsung. Liu Ru, jelas tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hanya sedikit terkejut dengan kepergian rekannya. Namun, pada saat dia mengintai, itu tidak mengejutkan. Lagi pula, orang-orang yang percaya di kuil penguasa cahaya sering seperti ini. Sarana transmisi ini kapan saja, di mana saja membuatnya sangat serakah. Dia melangkah maju dengan cepat, membungkuk dan memberi hormat. Terima kasih untuk hadiahnya.
Qin Yichan menyeringai dan berkata kepada beberapa orang percaya di samping. Kamu bisa keluar sekarang. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu sudah diganti. Beberapa orang percaya tertegun sejenak, dan kemudian mereka bangun tanpa daya. Setelah menginstruksikan yang lain untuk pergi, Qin Yichan memeluk Liu Ru, yang tertegun, dengan senyum hangat di wajahnya. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Mengatakan itu, Qin Yichan mengangkat Liu Ru, dan menariknya keluar dari kamp. Di belakang Qin Yichan, orang percaya yang tak terhitung jumlahnya dari kuil penguasa cahaya mengikuti. Keanehan di kuil penguasa cahaya segera menarik perhatian orang luar. Lord of Light secara pribadi memimpin tim, meninggalkan kamp, dan agresif, bergegas langsung menuju pusat kota terapung. Siapapun yang memiliki otak tahu apa yang akan dilakukan Qin Yichan selanjutnya. Liu Ru tercengang. Tepat ketika dia hendak melawan, kekuatan iman yang agung tiba-tiba menyapu, secara langsung menekan semua gerakan Liu Ru. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan yang dalam, dan yang di sampingnya tampaknya bukan lagi Qin Yichan, penguasa cahaya, tetapi Yan Luo, yang menuntut hidupnya. Liu Ru menatap kosong pada kegelapan di depannya, merasakan niat membunuh yang kuat dari Qin Yichan. Meskipun ada segala macam kata di dalam hatinya, dia tidak berani berbicara dengan mudah. Hanya pada saat Qin Yichan dibawa keluar dari kamp, Liu Ru mengucapkan sepatah kata pun, dan itu adalah satu-satunya kata yang dia ucapkan. Saya memiliki pegangan di tangan orang lain, dan tidak mungkin bagi saya untuk mengatakan sepatah kata pun. Qin Yichan mencibir dan menyeretnya pergi. Tidak masalah apakah kamu mengatakannya atau tidak. Jika kamu tidak mengatakannya, aku juga bisa menemukanmu dari kerumunan. Demikian pula, apakah Anda mengatakannya atau tidak, saya hanya ingin sikap. Setelah berbicara, tubuh Qin Yichan langsung berkelebat dan melompat ke platform tinggi. Melihat orang-orang berkumpul, Qin Yichan mencibir. Sepertinya ada banyak orang yang menonton kesenangan itu.